Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama li jalali wajhika wa li 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Al-Quran Surah At-Tahrim, surah yang ke-66, ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu, taubatlah siapa kalian semua, ilallah, kembalilah kepada Allah, taubatan, tubu, taubatan dengan taubat, benar-benar taubat nasuhan, yang nasuha bisa memberi nasihat, meyakinkan, membersihkan kepada dirinya dan meyakinkan kepada orang lain, memantaskan bahwa insya Allah mudah-mudahan kita lahir dalam keadaan fitrah dan tiba waktunya kembali dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan Islam beriman, wafat pun dalam keadaan beriman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayyi'atikum. Insyaallah apabila kita bertaubat, maka pasti, asa itu pasti, kalau berhubungan dengan Rabb Allah, Allah pasti memaafkan, menghapuskan sayyi'atikum, semua catatan-catatan buruk kita, dan insyaallah kita akan diselamatkan secara bertahap dari segala keburukan, dijauhkan oleh Allah. Wa yudkhilakum jannat, sebaliknya oleh Allah diganti dengan kehidupan yang tenang, yang diridhai, penuh dengan jannat, ketenangan, kesenangan, surga yang mengalir min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah. Insyaallah oleh Allah di dunia dan di akhirat tidak akan dihinakan. Nuruhum yas'a baina aydihim. Karena kalau tidak bertobat, hidup kita akan terhina dunia akhirat. Adapun nurnya mereka, cahayanya mereka, pengetahuannya, ilmunya, keimanannya, yas'a baina aydihim, membantu menuntun kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga segala anggota tubuh kita, tenaga, pikiran, waktu menuntun kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kanan kiri semua melindungi kita, mengantarkan kita kepada kebaikan. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Teruslah berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami yang maha mengetahui terhadap hal yang kecil dan melindungi kami dan membantu kami dari kebutuhan yang terkecil. Atmim lana, menyempurnakanlah siapa engkau ya Rabb, nurana, kepada cahaya kami. Karena orang kalau berjalan tanpa cahaya,
maka seperti kita berjalan di kegelapan. Faghfir lana, apabila kami punya kekurangan, mudah-mudahan Kau memaafkan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kau maha kuasa, Kau maha mampu merubah keadaanku dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dan dari baik terus semakin lebih baik lagi. Dulu imra'ata Fir'aun berdoa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Imra'ata Fir'aun, ada yang mengatakan Siti Asia, beliau biasa berdoa, doanya luar biasa. Idz qalat rabbi ibni li indaka baitam fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, ibni, membangunkanlah siapa engkau ya Rabb li, untukku, indaka di sisimu, minta kepada Allah agar Allah berkenan memberikan suatu tempat, suatu hotel, Masya Allah luar biasa, yang membuat Allah dan dibuat di dekatnya, Masya Allah. Kalau bahasa kita bertetangga. Di tempat yang terhormat dan diridhoi oleh Allah, di sisi Allah, baitan, suatu hotel, fil jannah, di jannah, Masya Allah. Dia minta rumah di surga. Seorang perempuan berdoa seperti itu. Otomatis beliau sesuai dengan doanya, perbuatannya di dunia. Dan doa beliau, wanajini, dan menyelamatkanlah siapa engkau ya Allah, min Fir'aun, dari Fir'aun. Kita tahu Fir'aun itu ada di dalam rumahnya. Selamatkan kami dari Fir'aun wa amalihi, dan teman-teman Fir'aun, teman-teman koalisinya. Karena Fir'aun dikuasai oleh temannya, Fir'aunnya sendiri juga tidak punya pendirian, tidak benar, juga lingkungannya tidak benar. Doa seorang perempuan yang hidup di tengah-tengah Fir'aun, minta diselamatkan dari Fir'aun, dan cara berpikir, gaya hidup teman-temannya. Wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatlah kami, selamatkan ya Allah, minal qaumil zalimin, dari gangguan siapa saja orang-orang yang zalim. Luar biasa ya. Memang firasatuha shadiqah, qurratu ainil li. Jadi beliau ini dari pertama orangnya sudah menjaga diri. Buktinya apa? Ketika beliau menemukan bayi yang perlu dibantu, beliau ucapannya baik, perlakuannya baik, dan langsung menolong. Ketika menemukan bayi Nabi Musa, beliau menyampaikan, qurratu ainil li, insyaallah anak ini bermanfaat bagi kita, dan mari kita rawat, biar kita yang merawat, dan lain sebagainya. Itu Bukhari 3411, 3433, 3769, 5418. Fathul Bari juz 6 halaman 551, 553. Jadi tanda-tanda bahwa orang itu orang baik dari awal, tatapannya, isi hatinya, ucapannya, langkahnya, niatnya, segala macam itu memang kebaikan terus-menerus. Itu yang terpancar dari imra'ata Fir'aun atau Siti Asia. Dan hidup ini kita tahu seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu selalu menebarkan barakah. Tabarak. Alladzi, jadi Allah itu mempunyai al-mulk, tapi kekuasaan Allah itu untuk barakah kepada semuanya, bukan kepada kelompoknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Hidup ini dan mati adalah penuh dengan cobaan, ujian, agar kita mendapatkan tempat yang diridhoi oleh Allah. Semakin kita berhasil lolos dari ujian, layabluwakum, seni hidup, romantika hidup, maka insya Allah kedudukan kita semakin baik di hadapan Allah. Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu Al-Quran. Kalau tadi at-tahrim,
surah yang ke-66 ayat 8 ayat 11 dan Al-Mulk surah yang ke-67 ayat yang ke-1 dan kedua. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat sehingga para sahabat faham. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Agama ini sudah sempurna oleh Nabi, sudah dicontohkan semua, dipraktekkan semua. Maka Sayyidina Abu Bakar, demikian juga sahabat Umar, beliau menangis ketika ditanyalah oleh Nabi, kenapa kamu menangis? Iya, sesuatu yang sempurna itu biasanya selesailah tugas yang menyampaikan. Artinya umurnya Nabi itu, ini satu sisi ya, diberitahu oleh Allah, oleh lisannya Nabi sebelumnya, bahwa apabila manusia itu pada dasarnya membawa tugas, semuanya, dari kecil menjadi besar, punya keturunan untuk membesarkan anaknya, mendidik anaknya, membantu menguatkan fisik, ekonomi, rumah tangganya, lalu orang tuanya wafat, bapak ibunya wafat, kakek neneknya wafat. Begitu terus bergantian. Karena tugas selesai. Dan biasanya kalau tugas sudah selesai, semakin berkurang yang tadinya kuat agamanya waktu ada kakek neneknya, orang tuanya mulailah semakin berkurang. Demikian juga di masa Nabi, Islam itu kuat, Nabi wafat semakin berkurang, terus para sahabat wafat semakin berkurang, semakin banyak orang mengganggu agama Islam dan muslimin. Idza tamma syai'un bada naqsuhu, itu yang dimaksud apabila sesuatu sudah sempurna, maka biasanya akan tampak kekurangannya. Cerita dari dalam tafsir As-Sabuni, juz 1 halaman 267 di sebelah kiri di tengah. Ini pelajaran agar kita terus menambah keimanan kita, kebaikan kita, dan agar kita selalu mengingat bahwa hidup itu terbatas. Tidak ada manusia hidup selamanya. Agar kita selalu memupuk keimanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adzlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidq. وكذب بالصدق إذا جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. Adapun siapa orang yang lebih zalim? Tidak ada orang yang lebih zalim mimman kadzaba 'ala Allah. Dari orang yang pertama mendustakan Allah. Orang kafir. Cuma ayat ini dipakai oleh orang ingkar sunnah mencaci maki orang yang dasar agamanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu dipilih menurut dia. Kan dia itu belajar sendiri, baca sendiri. Bacaannya belum betul, bacaan Qurannya, bacaan hadisnya. Cuman dia itu berani. Jadi dibaca sendiri, pelajari sendiri, dipahami sendiri, diputusin sendiri. Lalu ayat seperti ini, seperti di zamannya para sahabat, termasuk yang sangat parah itu di zamannya Sayyidina Ali. Orang yang mengaku Qur'ani itu Khawarij Haruriyah. Khawarij itu mengaku Qur'ani,
sehingga membunuh Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali dianggap tidak Qur'ani, tidak berhukum kepada Al-Quran. Oleh karena itu boleh dibunuh, katanya Sayyidina Ali. Termasuk orang sekarang yang ingkar sunnah juga seperti itu. Jadi harus mengikuti cara bacaan dan tafsirnya mereka. Padahal ini ayat ini Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 32 sampai 33 ini adalah ayat untuk orang kafir. Tapi oleh orang ingkar sunnah diarahkan kepada sesama saudaranya yang muslim. Yang dia itu mengajarkan hadis, as-sunnah, tafsir, semua kitab-kitab itu. Padahal itu tidak lepas dari Al-Quran. Dan Islam itu dari dulu udah sempurna. Mereka itu kan baru lahir, masih umur 50, 60 tahun, tapi udah mengaku lebih hebat dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam. Jadi begitulah orang ingkar sunnah dulu Khawarij seperti itu. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah, tidak ada yang lebih zalim dari orang kafir. Kedua, wa kadzdzaba bisidqi, mendustakan Allah dan mendustakan as-sidqi di sini banyak penafsirannya di dalam tafsir. Ada yang mengatakan mendustakan Allah, mendustakan Al-Qur'an, ada yang dimaksud wa kadzdzaba bisidqi mendustakan Nabi, ada yang dimaksud mendustakan as-sunnah, ada yang dimaksud mendustakan Al-Qur'an, wa kadzdzaba bisidqi. Idza ja'ah wakadzdzaba dan mendustakan bisidqi dengan Nabi idza ketika datang siapa Nabi idza'ahu datang apa Al-Qur'an hu kepada Nabi atau Islam hu kepada Nabi alaysa fi jahannam maswal lil kafirin, bukankah neraka jahanam itu merupakan tempat lil kafirin bagi orang-orang yang kafir. Jadi ini khusus orang kafir, tapi oleh orang ingkar sunnah ditafsiri sendiri, dipahami sendiri, diarahkan kepada orang yang mengajarkan as-sunnah. Karena menurut mereka itu bahwa hadis itu banyak yang bohong. Padahal bukan banyak yang bohong, tapi dia yang bohong. Ya kalau orang tidak ngerti bisa lah dia bohongin. Tapi kalau orang yang paham ya paling orang itu nggak enak atau sungkan ya mau ngedebat. Walladzi jaa'a bisidqi, Nabi yang datang dengan menyampaikan as-sidqi, menyampaikan Al-Qur'an. Nah, penyampaian Nabi, penjelasan, pembuktian ketetapan Nabi, perbuatan Nabi itu namanya as-sunnah atau al-hadis. Walladzi jaa'a bisidqi, Nabi itu datang dengan membeberkan Al-Qur'an. Litubayyina linnas. Seperti sholat zuhur, suruh sholat oleh Allah, sholat zuhur. Uduwau wa asyiyya. Maka oleh Nabi dijelaskan. Nah penjelasan Nabi itu syariah. Kalau bukan syariah apa? Emang main-main. Itu sunnah namanya penjelasan Nabi. Sholat zuhur 4 rakaat, berdirinya seperti ini, rukuknya, sujudnya, bacaannya seperti ini. Bagi orang yang ingkar sunnah itu tidak pasti hadis itu. Berarti sholat zuhur 4 rakaat itu juga tidak pasti. Boleh aja mungkin menurut orang ingkar sunnah jadi 5 rakaat, bisa 6 atau 7 atau 10. Atau sholat zuhur 1 rakaat kali begitu kan. Ja'a bisidqi wa saddaqa bih, dan Nabi itu membenarkan Al-Qur'an, membeberkan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini sudah diajarkan, sudah ditulis di zaman Nabi. Bohong itu pengakuan orang ingkar sunnah mengatakan dulu Nabi tidak ngajarin sunnah. Lalu Nabi mengajarkan sholat 4 rakaat itu Quran apa sunnah? Bohong setengah mati itu. Jadi Nabi diperintah sholat zuhur, itu Al-Quran. Pelaksanaannya, penjabarannya, sholat zuhur menjadi 4 rakaat itu namanya as-sunnah. Begitu. Wa saddaqa bih, dan Nabi meyakini kebenaran Al-Quran. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang muttaqun. Dan penjelasan seperti itu
eee, yang memang Quran pasti benar, tapi, bukan berarti, lalu kita Quran, segala yang kita sampaikan itu benar. Quran dari dulu benar, pemahamannya itu dari dulu berbeda-beda. Asalkan semua berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu baik dan benar semua, mulai dari zaman sahabat terus ke bawah. Tidak seperti pengakuan orang ingkar sunnah yang mengaku bahwa dirinya Quran dan pasti benar pemahamannya. Jangankan pemahamannya, mohon maaf bacaannya aja masih banyak yang salah. Penjelasan seperti ini ada di dalam misal tafsir Al-Jauzi, eh, halaman 1105 di sebelah kiri sampai 1106 di sebelah kanan. Pinter mana dia sama Bukhari, Muslim, misal sama tafsir Zadul Masir dan tafsir-tafsir yang lain. Jauh lah. Orang dia aja baca Quran masih banyak salahnya. Jadi begitulah. Sama dengan orang yang sekarang ini ada orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Definisi bid'ah orang sekarang dengan di zaman Nabi itu beda. Kalau dulu tuh maksudnya bid'ah itu agar kita tidak memaksakan diri kalau sedang kurang sehat atau khawatir orang lain mencontoh atau memberatkan orang lain. Sehingga itu dulu bid'ah itu karena kasihan gitu, jangan memaksakan. Tapi kalau kuat silahkan. Orang sekarang mengatakan saudaranya melakukan bid'ah itu untuk mengatakan bahwa saudaranya salah dan saudaranya di neraka. Beda. Demikian juga, jadi Quran dari dulu itu kalimat haqqin urida bihal batil. Qurannya benar, as-sunnahnya benar, tapi dipakai untuk sesuatu yang enggak benar. Dan orang ingkar sunnah ini nggak mau dia kalau dikatakan ingkar sunnah. Tapi dia jelas nolak, jelas mengatakan bahwa hadis Bukhari, Muslim itu banyak yang ngaco. Sebenarnya bukan banyak yang ngaco, pikiran dianya aja yang banyak yang kacau. Andai saja sederhana orang hidup itu. Bertanya sama orang yang ahli Al-Quran, bertanya kepada orang yang ahli Al-Hadis, As-Sunnah, maka terjadilah dialog. Tapi dia itu kan bukan jurusan tafsir hadis. Bukan dia itu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Al-An'am ayat 153. Ini wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Ini sebenarnya ayat untuk orang Islam supaya jangan pernah mengikuti rayuan dari orang kafir. Tapi oleh orang ingkar sunnah dipakai kepada ayo ikuti Quran, jangan pakai as-sunnah al-hadis gitu. Yang paling benar itu penafsirannya dia. Jadi dia itu sebagai ukuran kebenaran. Emang yang lain nggak pakai Quran. Jadi luar biasa bohongnya. Quran benar, tapi bukan
belum tentu yang mengaku Quran itu benar. Atau kalau tahu benar, ada yang lebih benar, ada yang lebih hati-hati. Fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Maidah ayat 105. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Penjelasan dari Al-Quran surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 di antaranya. La yahillu damu mri'in muslim illa bihda salasin as-sayyib az-zani. Jadi tidak boleh kita menyakiti orang Islam kecuali apabila dia melanggar hukum, seperti sudah punya keluarga masih berzina, wan nafsi bin nafsi. Yang belum punya keluarga juga nggak boleh, lebih baik kalau mau nikah. Wal nafsi bin nafsi, membunuh orang. Nah, ketika membunuh orang, maka dia harus dihukum kisos. Wattariki lidinihi, orang yang murtad. Al-mufariki lil jamaah. Maksudnya orang yang murtad, setelah murtad dia berbahaya, membahayakan kepada orang Islam dan kepada agama Islam dengan cara membuka aib dan membuka benteng pertahanan umat Islam, rahasianya dan lain sebagainya. Kalau membahayakan baru itu dihukum. Kalau tidak membahayakan tidak. Dalam pengertian tidak dihukum bunuh. Al-mufariki lil jamaah. Maksudnya yang pisah dari jamaah itu maksudnya yang murtad itu tadi. Jadi wattariki lidinihi al-mufariki lil jamaah li jamaatil muslimin, bukan keluar dari jamaah-jamaah yang ada di bilik-bilik atau sekat-sekat kelompok-kelompok yang ada di umat Islam, bukan. Yang setiap kullu hizbim bima ladaihim farihun, tiap jamaah, tiap kelompok mengaku bahwa jamaahnya paling benar, paling islami, ma'alaihi ana wa ashabi. Wa qala alaihi salam, jadi kita ini sama umat Islam saling menghargai. Kita boleh berbeda tapi tidak boleh bermusuhan. Dan mestinya saling menghargai. Itu tadi hadis Muslim, Bukhari Muslim ya, yang barusan. Lalu berikutnya, qala alaihi salam, idza bu'i ali khalifatain faqtulul akhira minhuma. Apabila ada dua yang dibaiat, ada dua imam, maka suruh bunuh imam yang terakhir. Maksudnya itu umat Islam itu harus ada yang memimpin tingkat dunia. Tapi jangan mengaku bahwa kita ini bahwa imamnya itu nggak tawadhu itu. Satu RT aja belum tentu ngakuin kita sebagai imam. Kalau untuk kelompoknya sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau kita mengklaim bahwa kita ini imam orang sedunia, imamul muslimin, lalu kalau nggak ikut jamaah kita dianggap keluar dari jamaah, apa-apaan sih. Coba ngaca kepada diri sendiri. Memang umat Islam itu kalau ada yang satu negara itu ada yang memimpin, gitu maksudnya. Kayak pemimpin negara, tapi satu kesatuan dengan yang memimpin Al-Quran, As-Sunnah. Sehingga di setiap satu negara itu ada pemimpin, lalu nanti di dunia itu ada yang memimpin, sehingga mudah koordinasinya. Kalau memungkinkan begitu. Jadi cari pemimpin itu yang betul-betul di suatu daerah, di suatu tempat, di suatu negara itu yang faham Al-Quran dan As-Sunnah, tidak punya kepentingan dunia, uang, dan jabatan. Jadi maksudnya suruh mengikuti
Jangan mau dipecah belah, ikuti pemimpin yang pertama. Tapi yang memang berhak, yang ahli, yang bukan ngakulah sifatnya. Jadi ini Muslim 1853. Mau wajadtumuhu dari sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mau wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul." Dulu yang berhak juga dihukum tegas itu apabila orang itu lesbi atau homo. Itu. Jadi tidak boleh kita membenarkan kayak gitu. Kita kasih pelajaran yang tegas, proses hukum yang tegas, ada tahapannya, mungkin dididik dan lain sebagainya. Jangan dibalik, orang yang anti homo dibilang Islam radikal, seperti sekarang yang beredar, mau pilih Quran apa Pancasila, itu pertanyaan nggak benar itu. وسيأتي بيان هذا في الأعراف وبالتنزيل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. Al-Maidah 33. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. Al-Hujurat ayat 9. Apabila ada dua kelompok dari orang mukmin. Jadi orang yang berperang itu ta'ifatan, dua kelompok itu masih disebut mukminin. Bagaimana lalu suruh bunuh? Tidaklah, Quran itu bukan fathulul akhirah. Justru Quran itu harus mengislahkan. Fa'aslihu bainahuma. Itu Al-Quran. Al-Hujurat ayat 9. Jadi kita ini harus menjaga kerukunan. Kalau berbeda ya nggak ada masalah. Tidak boleh kita saling membenci, saling mencari kelemahan satu dengan yang lain. Cukup bermusabaqah. Kita berlomba dari yang baik menuju kepada yang sama-sama baik atau yang lebih baik. Jangan merasa di zaman keterbukaan seperti ini bahwa kita lebih baik. Sehingga kita ini kerjanya hanya mencari-cari kekurangan. Buat apa sih satu keduanya? Apa untungnya mencari-cari kekurangan? Apalagi belum tentu itu kekurangan. Jangan-jangan malah kita yang kurang. Cobalah kita dengarkan nasihat dari musuh agar mereka bisa leluasa menyampaikan kekurangan kita satu sisi, tapi satu sisi kita jangan seperti musuh yang kerjanya hanya mencari-cari kekurangan kita. Kita berbuat. Jadi dengarkan nasihat orang, tapi kita udah berbuat. Udah berbuat, berusaha, melakukan sesuatu yang jauh lompatan. Sehingga kita bisa cepat naik. Baik dari segi keilmuan, karir, wawasan, dunia, harta, jabatan. Cepat naik ke langit. Jangan seperti orang hanya sibuk, selisih faham di bawah. Wa kadzalika man syaqqa asal muslimin, orang yang hebat itu tidak terlalu risau dengan hal-hal yang kecil-kecil. Wa kadzalika man syaqqa asal muslimin wa khalafa imam jama'atihim wa farraqa kalimatahum wa sa'a fil ardi fasada bintihabil ahli wal mal wal baghi 'ala sultan wal imtina'i min hukmihi yuqtal. Fa hadza ma'na qawlihi illa bil haqq. Al-An'am 151. Ngurusin apa saja, jangan kita dengan permusuhan, jangan. Mengolah sesuatu jangan dengan berangkat dengan permusuhan, dendam, kebencian. Berbuat saja. Jangan kita menjadi pusat informasi, tempat untuk menyalahkan orang, mencari-cari kekurangan. Jadilah tempat informasi, sumber mata air yang bersih, yang bisa diminum, dimakan, dinikmati oleh semua kelompok, semua golongan. Jangan dibatasi. Jadilah orang yang bisa betul-betul bermanfaat bagi semua orang. Baik itu orang lemah, orang kuat, orang ngerti, orang tidak ngerti. Sehingga kita ini bisa melindungi, bisa menghidupkan orang, dan lain sebagainya.
Al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidzimmatihim. Orang mukmin itu sama semua. Jadi harus dijaga harga dirinya, hartanya, nyawanya. Adnahum la yuqtalu muslimun bikafir. Tidak boleh kita membunuh orang Islam hanya karena terjadi perselisihan dengan orang kafir. Kalau bisa jangan. Itu di dalam Bukhari. Wala du ahdim fi ahdihi wala yatawarath ahlu millatain. Man qatala muahidan fi ghairi kunhihi haramallahu alaihi jannah. Satu sisi, jangankan sesama umat Islam, orang yang non-Islam saja berada menjadi tetangga dengan kita tidak boleh menyakiti mereka. Man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah wa inna riha la yujadu min masirati sab'ina aman wa inna riha la yujadu min masirati arba'ina aman. Nabi 14 abad yang lalu sudah berpesan, barang siapa membunuh, menyakiti orang non-Islam, maka dia kalau tidak salah, dia disakiti, dibunuh, maka tidak mendapatkan bau surga. Padahal bau surga itu sejauh 40 tahun itu, maksudnya jauh sekali dari kejauhan itu sudah baunya itu terdengar, tercium itu. Maksudnya ini supaya kita betul-betul menjauhi zalim kepada orang agama apapun. Jadi kecuali kalau mereka menyakiti kita dan berbahaya, maka ada proses hukum. Tapi kalau mereka bersalah, lalu mereka lemah dan tidak mungkin berbahaya kepada kita, meskipun sudah bersalah, lebih baik kita maafkan. Bukhari 3166, apalagi sama umat Islam ya. 6914, Ahmad juz 2 halaman 186, An-Nasai juz 8 halaman 25, Ibnu Majah 2686. Jangan pernah dihadapi segala sesuatu itu dengan kekerasan, dengan keangkuhan. Hadapi dengan kelembutan, dengan ketawadhuan, merendah. Demikian juga di dalam Ahmad juz 5 halaman 36, Abu Daud 2760. Ala ma taqtuluni fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath rajulin zina ba'da hasanah fa alaihi rajam awil aw qatlin amdan fa alaihi al-qut awir tadda ba'da islami fa alaihi al-qatlu. Jadi ini pelajaran bahwa tidak boleh kita menyakiti kecuali orang yang sudah punya keluarga masih berzinah, maka dihukum rajam. Rajam itu ada, meskipun orang ingkar sunnah biasanya nggak mau terhadap hukum rajam. Itu pilihan sendirilah. Tapi rajam itu merupakan ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya, dipraktekkan oleh Nabi. Jadi Allah memberikan solusi, lalu solusinya itu adalah dihukum rajam. Nabi yang mempraktekkan, disaksikan oleh semua para sahabat, tidak hanya sekali, dan itu diikuti juga oleh para sahabat setelah Nabi wafat. Itu di dalam Bukhari dan Muslim. Kalau orang ingkar sunnah itu kan nggak mau memang. Jadi yang dirajam itu yang jelas-jelas tokohnya yang memproduksi semacam film-film porno, melakukan film kayak begitu, syuting di muka umum. Wah, itu kan disaksikan oleh semua mata, yang nyuting aja liftingnya berapa, dan semuanya itu kan. Nah, yang kayak begitu itu, karena memang, nah bagaimana kalau budak? Budak kan nggak bisa separuh, budak memang tidak dirajam. Jadi orang ingkar sunnah tidak percaya yang kayak begini. Itu pilihan mereka lah itu. Dan banyak kalau di luar negeri seperti Al-Kayali, Adnan Ibrahim, Wasim Yusuf. Kalau di Indonesia juga udah banyak tuh.
Au qatlin amdan fa'alaihi al-qud. Orang juga kalau membunuh maka harus dikisos ya, dihukum bunuh juga agar kita tidak mudah menyakiti orang sesama anak bangsa atau murtad yang membahayakan. Kalau tidak membahayakan itu tidak dihukum bunuh, urusan masing-masing, pilihan agama, tapi harus bertanggung jawab dunia akhirat. Wallahi ma zanaitu fi jahiliyah wala Islam wala qataltu ahadan fa nafsi bihi wala irtadattu mundu aslamtu inni ushidu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh dzalikumul ladzi dzakartu lakum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Berikutnya tentang penjelasan Al-An'am 153 wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan ay bima fihi salahuhu wa tathmiruhu wa dzalika bihifdi usulihi wa tathmiri furu'ihi wa hadza ahsanul aqwal fi hadza. Ini masih Al-An'am 151 sampai 153 ya. Itu tadi penjelasan ada di Abu Daud 4502, Tirmidzi 2158. Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan bitijarati fihi wala tashtari minhu wala tastaqrid. Kalau ada anak yatim jangan diakalin, hartanya dikembangkan agar anak yatim nanti bisa menikmati kalau sudah besar. An Abdullah bin Abbas annahu qala ma dhahara al-ghulul fi qaumin qattu illa alqallahu fi qulubihimur ruqbah. Kalau kita pernah melakukan kecurangan, pasti oleh Allah ditanamkan rasa takut. Ya, oleh karena itu jangan curang. Wala fasa az-zina fi qaumin illa kathura fihil maut. Apabila terjadi perzinahan di mana-mana, maka biasanya banyak kematian. Wala naqasa qaumun al-mikyal, kita nggak tahu ya hubungan dengan COVID dan lain sebagainya ini apa melalui obat atau melalui apa. Ini pelajaran agar kita hati-hati, jaga kesehatan, rajin-rajin berwudu, sholat, makanan dijaga, kesehatan dijaga, banyak berdoa. Wala naqasa qaumun al-mikyal, kalau banyak orang curang, orang korup, mengurangi takaran wal mizan timbangan illa quti'an kumur rizqu, maka rizki akan berkurang. Karena terlalu banyak orang makan riba segala macam. Coba lihat, banyak perusahaan gulung tikar, banyak akhirnya pegawai dicopot dan lain sebagainya. Ini pelajaran ya agar kita berbisnis, berusaha yang real-real saja meskipun kecil. Misal apa? Bisnis makanan, minuman, misal buat puding misal rasa mangga atau es jus atau es krim rasa mangga atau rasa apa saja. Itu bisa aja yang real-real, makanan, minuman yang biasa dibutuhkan oleh masyarakat, kontrakan gitu. Jangan mulai dari sekarang berbisnis yang tidak real. Kalau bahasa kita itu ya tidak boleh israf, hidup yang sederhana, harus hemat. Hemat itu waktu ya. Kalau hemat, jadi waktu juga. Wala hakama qaumun biwairil haqqi illa fasya fihim ad-dam. Kalau hukum tidak adil, hakama qaumun biwairil haqq illa fasya fihi ad-dam, maka akan terjadi banyak pembunuhan. Lihat kemarin itu kan di kilometer 50, karena hukum tidak adil maka terjadilah pembunuhan. Dan itu tidak akan pernah selesai. Karena kata orang karma, sebenarnya itu kalau menurut hukum agama itu kisos. Satu nyawa dalam umat Islam itu lebih berharga dari kota Mekah dan Madinah. Lebih berharga dari Ka'bah itu sendiri. Jadi harus itu hukum kisos itu. Agar selesai. Tidak mudah nyawa seseorang itu. Hancur-hancuran demi uang dan jabatan. Sampai nyawanya anak manusia sangat berharga. Jadi apabila terjadi hukum, orang disuruh pulang. Orang nggak boleh pulang. Setelah itu bagaimana caranya? Lalu dipancing untuk pulang. Begitu pulang ditahan, dicari-cari kesalahannya. Kayak Masya Allah, astagfirullah.
Wala hakama qaumun bighairil haqqi illa fasya fihi ad-dam. Wala khatara qaumun bil ahdi illa sallatallahu alaihimul adwa. Apabila kaum berkhianat, maka oleh Allah musuh dibuat berani. Jadi kenapa musuh berani sama kita? Karena ada yang berkhianat di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Karena uang dan jabatan. Dikasihlah jabatan sebagai direksi BUMN apa ini dan itu, atau jabatan menteri atau jabatan apa dan lain sebagainya. Jadilah kita bagian mencari dalil menghalalkan sesuatu yang haram dan membiarkan pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu sesuatu yang maksiat. Saya cuma bacain saja tafsir Al-Qurtubi, yaitu di juz 7 di halaman 112 di sebelah kanan 5 baris dari bawah. Oleh karena itu Allah sudah mengingatkan wa'ful kaila wal mizan bil qist. Wa idza qultum fa'dilu wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sudah banyak sekali. Berikutnya ma amartukum bihi fahudhu, apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya fahudhu, maka ambil. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya jauhi, yang disuruh laksanakan, yang suruh jauhi. Itu hadis di Bukhari Muslim. Bukhari 7288. Tobat ya, jangan ngikutin orang ingkar sunnah. Lambat laun, sudahlah. Coba pegang ucapan saya. Dia itu ingkar sunnah, lambat laun orang akan sadar, ya, tapi tanpa harus bermusuhan. Cuma kita kalau harus berbeda, ya berbeda aja. Tapi memang ingkar sunnah dia. Mungkin karena ketidaktahuannya, wallahu a'lam. Tapi meskipun mereka sekarang merasa tahu, biarin aja. Malah yang ngingetin dianggap nggak tahu apa-apa. Kalau dia mau berdialog baik-baik dengan orang yang ahli, insya Allah tawasau bil haq wa tawasau bil sabri wa tawasau bil marhamah. Tapi rupa-rupanya semakin kenceng dia, biarin saja lah. Itu Bukhari 7288, Muslim 1337. Dia menganggap dirinya sebagai mizan, menganggap dirinya sebagai Quran. Bukanlah, dia itu manusia biasa, santri biasa yang sedang belajar memahami Quran. Sama dengan yang lain juga sedang memahami Quran. Bukanlah. Bacaannya dia aja belum tentu benar. Banyak yang salah, apalagi pemahamannya. Mau ikut dia apa ikut para imam, para ulama yang ahli sampai ngarang kitab. Meskipun semua orang pasti ada lebih dan kurangnya. Ya lebih baik ngikutin Imam Bukhari, Muslim, tafsir, ya, sambil disaring mana yang perlu disaring. Yang nyaring bukan kita, tapi Allah, nabinya, para sahabat, tabi'in, para imam, para ulama. Baru kita terakhir. Jangan seperti orang yang ingkar sunnah model sekarang yang luar biasa, mengaku hebat. Jadi dia itu mengaku NU tapi NU bohong ya. Dia itu bercerita tentang Ki Hasyim Asy'ari tapi dia itu menyerang dari dalam, bohong dia. Kitab yang dibaca itu diartikan berbeda, dipahami berbeda. Muslim 1337, Ahmad juz 2 halaman 428, At-Tirmidzi 2679, An-Nasa'i juz 5 halaman 110. Hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daruni ma taraktum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kehancuran orang dulu itu karena ingkar sunnah. Mestinya ikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini berangkat dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat 7. Saya cuma bacain saja tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 124 di sebelah kanan.
Wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan darafat minhul uyun wa wajilat minhul qulub faqulna ya Rasulullah inna hadhihi la mau'izatum muwaddi' fama ta'had ilaina qad taraktum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik la yazighu anha ba'di illa halik may ya'shu minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Jadi ikuti Al-Quran dan sunnahnya Nabi dan sunnahnya para khulafair rasyidin. Bukan sunnahnya orang-orang yang ingkar sunnah yang sekarang itu bukan. Al-Mahdiyin. Ba'di addu alaiha bin nawajid. Pegang dengan kuat Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, emang itu pasti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kita lihat saja. Kita lihat saja dia itu berada di kitab apa. Paling mudah kayak begitu. Keduanya yang ngukur benar apa tidak bukan kita. Dilihat lagi, kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mengembalikan bukan kita. Karena kita ilmunya masih terlalu, di samping harus sambung, tidak boleh bohong, tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih sikoh, lebih soheh, lebih sikoh perawinya, dan ingatannya harus kuat, dan lain sebagainya. Pegangi, ikuti saja ulama yang memang ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ikuti orang-orang ingkar sunnah. Wa iyyakum wal umura al muhdatsat fa inna kulla bid'atin dhalalah wa 'alaikum bit tha'ah wa in 'abdan habasyian fa innamal mu'min kal jamal al anif haitsu ma qida in qada. Jadi ini berangkat dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabihudahu muqaddadi. Maka dengan petunjuknya Allah, petunjuk Nabi, petunjuk para sahabat, dengan petunjuk mereka ibtadi. Ikuti Al-An'am ayat 90. La tajtami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin para ulama, jumhur ulama itu insyaallah tidak semuanya itu dia akan sepakat untuk suatu kesesatan. Orang ingkar sunnah itu bohong. Ya. Dulu Nabi dan sahabat membeberkan Al-Quran, menjabarkan isi Al-Quran. Penjabarannya itu namanya As-Sunnah, Al-Hadis. Bohong. Udah ditulis Al-Quran dan As-Sunnah itu. Di Bukhari banyak itu. Di Muslim banyak. Semua orang sedunia tahu. Hanya orang ingkar sunnah saja yang tukang bohong. Tidak boleh bohong kepada atas nama Nabi. Tidak boleh bohong atas nama Al-Quran. Jadi jangan mudah menerima, jangan mudah menolak. Jadi itu Al-An'am ayat 90. Ashabi kan nujum bi'ayyihim tadaitum ihtadaitum. Jadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Iktadu billadzi min ba'di billadzina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Termasuk qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani. Basirah itu yang jelas-jelas benar, jelas-jelas dari Nabi. Ana wa man ittaba'ani. Nabi dan yang mengikuti Nabi. Kalau orang ingkar sunnah penafsirannya beda itu. Jangan ngikutin penafsiran orang ingkar sunnah. Ikutin saja ulama yang lurus, banyak yang lebih alim dari mereka. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Al-Quran surah Yusuf ayat 108. Berikutnya dia biasanya itu cari di tafsir yang diperselisihkan, lalu dia pahami sendiri, lalu nyerang tafsir, nyerang hadis. Nggak ada kerjaan. Padahal materi itu banyak. Cuma karena di hatinya itu kotor, jadi yang dibahas mah itu aja. Itu pun belum tentu benar. Tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Sebenarnya harus dibahas satu persatu. Qala Sahal
Ibnu Abdullah At-Tustariyu. Alaikum bil iktida bil asari was sunnah. Jadi kita suruh ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Fa inni akhafu annahu sayati ala qalilin. Zamanun idza dzakara insanun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihi fi jami' ahwalihi dhammau wa nafaru. Jadi dikhawatirkan kami ulangi sayati ala qalilin zamanun idza dzakara insanun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihi fi jami' ahwalihi dhammu wa nafaru anhu tabarra'u minhu adalluhu ahanuhu. Kalau disuruh ikut Al-Quran dan As-Sunnah, besok mereka mencaci maki dan menjauh dari Al-Quran dan As-Sunnah dan menghinanya. Itu orang ahli bid'ah itu seperti itu. Jadi orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah itu termasuk orang ahli bid'ah. Dulu yang membunuh Sayyidina Ali itu ya mereka itu, orang ingkar sunnah itu. Karena dianggap Sayyidina Ali tidak ngikutin Al-Quran. Ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah. Hajaballahul jannah an sahibil bid'ah. Hallilu mi'atan fayuhalliluna mi'a fayaquluna sabbihu mi'atan fayusabbihu. Orang tapi jangan diubek-ubek ya. Di sini juga ada penjelasan bahwa ahli bid'ah itu parah sekali, tidak ya. Yang parah sekali itu, jadi lihat bid'ahnya itu apa. Kalau yang dimaksud bid'ah itu ingkar sunnah, ya itu parah. Tapi kalau bid'ah yang dimaksud hanya sekedar hal-hal yang biasa yang dianggap bid'ah seperti sekarang, itu sebenarnya hanya perbedaan kecil saja. Yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang musyrik dan tidak bertaubat, yang mati dalam keadaan musyrik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha itu. Itu An-Nisa ayat 48 itu. Qala Jibril basyir ummataka annahu man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Tapi ini bukan suruh berzina seperti pemahaman orang ingkar sunnah. Jadi orang ingkar sunnah itu curiga apa saja dibaca sendiri, dipahami jelek sendiri, begitu. Makanya dikit-dikit hadis menurut mereka maudhu dan lain sebagainya. Itu ciri-cirinya seperti itu. Bukhari maksudnya ini agar tidak putus asa, tidak melahirkan bunuh diri. Maksudnya suruh bertaubat, suruh menghindarkan perzinahan, menyekutukan Allah, segala maksiat sekecil apapun suruh menghindarkan. Bukhari 128, 129, 5827, 6443, 6444, Fathul Bari juz 11 halaman 313, 326. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. An-Nisa ayat 94. Dulu itu Wasil bin Atha berbeda dengan Imam Al-Hasan Al-Basri ya. Tapi enggak saling mencaci maki. Antara murid Wasil bin Atha dengan gurunya Imam Hasan Al-Basri ini tapi enggak ada masalah. Orang dulu itu kalau mau berbeda tapi tidak boleh bermusuhan. Waqala Sufyan Ats-Tsauri al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, al-ma'siyatu yutab minha wal bid'atu la yutab. Enggak benar juga. Jadi lihat bid'ah apa yang dimaksud. An-nazar ila ar-rajul min ahli sunnah yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah ibadah. Wa hadhihi surah an-nahyu an mujalasati ahli al-bid'ah wal ahwa wa anna man jalasum hukmuhu hukmuhum. Faqala idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina. Ini yang dimaksud ahli bid'ah di sini adalah orang ingkar sunnah ya. Al-An'am 68. Dia oleh karena itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dan harus mengikuti, kalau seperti bid'ah yang terjadi di sahabat, misal
dulu cerita misal sahabat Abdullah bin Umar tentang sholat duha itu kan bid'ah menurut beliau. Mujahid qala dakhaltu ana wa Urwa ibn Zubair al-masjidah fa idzan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ma jalis ila hujrati Aisyah wa idzan nasun yusalluna fil masjid salat ad-duha fas'alnahu qala fas'alnahu an salatihim faqala bid'ah. Jadi dulu sholat duha itu dianggap bid'ah, maksudnya jangan memaksakan diri apalagi berjamaah. Lakukan semampunya. Toh juga sahabat Abdullah bin Umar sendiri itu sholat duha. Jadi beda definisi bid'ah zaman dulu sama sekarang satu sisi. Tapi yang dimaksud bid'ah di sini adalah ingkar sunnah. Itu zada ata'an urwah inda muslim fi akhiri qala wa ibn Umar yasma'u. Fama qala la wala na'am sakata fi hadzal hadis anna as-sahabi al-jalil al-mukthir asy-syadid al-mulazama lin nabi sallallahu alaihi wasallam qad yafa alaihi ba'du ahwalihi wa qad yadkhuluhu al-wahm wan nisyan li kaunihi ghairu maksum. Fathul Bari juz 3 halaman 767 768. Wa innaha lamin ahsani ma ahdatsu. Nafyuhu ala adami ru'yatihi la ala adamil wuqu' fi nafsil amri innama anqar mulazamataha wa idharaha fil masajid wa salatal jama'ati la annaha mukhalifatun lis sunnah. Itulah perbedaannya. Jadi ini ada di dalam Bukhari 1778, 1779, 1780, 3066, 4148. Dan masih banyak yang lagi. Jadi kalau tahu Nabi tidak melaksanakan di muka umum bukan berarti itu bid'ah. Karena ada kalanya menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi wa syai'at ay ya'mala bihi nas fayufradu alaihim. Bukhari 1128, Fathul Bari juz 3 halaman 12. Nabi itu kalau untuk sendirinya beliau lakukan, kalau di masyarakat biasanya di muka umum tidak dilakukan, khawatir memberatkan, masyarakat memaksakan, Allah mewajibkan. Wa qad nazala alaikum fil kitab فأولهكم من جالسهم بهم البدع على المعاشرة والمخالطة منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا ينهى عن مجالستهم فإن انتهى وإلا ألحق بهم يعنون في الحكم وقد حمل عمر بن عبد العزيز الحد على مجالس شربة الخمر وتلا إنكم إذا مثلهم النساء 180. Qila lahu fa innahu yaqulu inni ujalisuhum li ubayinahum wa arudda alaihim qala yunha am mujalasatihim fa illam yantahi ulhid bihim. Yang kami sampaikan dari tadi boleh dicek di Tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 116 di sebelah kanan sampai 129 di sebelah kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, jaga kerukunan, kalau toh harus berbeda tapi tetap harus saling tawadhu, menjaga kerukunan. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.